Salam sejahtera bagi saudara dari saya, Mugianto, untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi bersama, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah kita berdoa. Bapa, sesungguhnya selalu ada alasan bagi kami untuk bersyukur kepadamu. Walau hidup kami dikepung berbagai gelombang kehidupan, kami bergumul untuk kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan kebersamaan dalam keluarga, juga persekutuan gereja dan pekerjaan. Engkau selalu memberi kami jalan dan harapan. Untuk itu, kami hanya mau bersandar kepadamu dan memohon pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya melalui ibadah ini, hati dan pikiran kami dibaharui seturut kehendak-Mu. Kini firman-Mu akan diperdengarkan melalui renungan dan pembacaan kitab suci. Kiranya Roh-Mu melindungi kami, supaya kami dapat melakukan secara baik dan hormat kepadamu. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44 demikian. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan
atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Ayat nas diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 44. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Berenanglah menjadi tema renungan kita. Saudara terkasih, saya tidak pandai berenang. Suatu kali saya berenang bersama-sama teman di sebuah kolam. Ternyata itu kolam yang dalam dan saya mulai tenggelam. Dengan panik, saya memanggil teman-teman, tapi mereka menyangka bahwa saya hanya bercanda. Tak ada yang bergerak untuk menolong. Dengan susah payah, saya berusaha untuk mengapungkan diri dan bergerak ke pinggir. Seorang teman pun segera sadar dan menarik saya ke tepian. Saya keluar dengan selamat dari kolam itu. Saudara yang terkasih, dalam pelayaran Paulus, para awak kapal berusaha mendamparkan kapal itu ke teluk. Dalam tiupan angin, mereka berusaha mengarahkan kapal. Apa daya, kapal itu kandas dan ombak menghancurkan buritan kapal. Para prajurit hendak membunuh para tahanan yang ada di kapal. Bagaimana Paulus dan para tahanan dapat selamat? Julius, sang perwira, memiliki tanggung jawab untuk membawa Paulus kepada kaisar di Roma. Ia memastikan Paulus sampai dengan selamat. Tetapi bukan hanya karena itu Paulus bisa selamat. Paulus selamat karena ia berenang, atau setidaknya menggunakan papan untuk sampai ke tepian. Kesempatan hidup diberikan oleh perwira itu, tetapi Paulus harus berenang ke tepian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk keluar dari suatu masalah, kita tidak boleh hanya mengandalkan pertolongan orang lain. Kita harus berenang sekuat tenaga, berjuang untuk hidup kita. Dalam perjuangan itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi inspirasi bagi hidup kami. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk dapat berjuang mengatasi wabah virus corona, dapat mengatasi kerepotan kami dalam pelaksanaan mengajar, dapat mengatasi keterbatasan kami dalam memberi motivasi kepada anak didik kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami memohon badai corona ini segera berlalu dan kami dapat beraktivitas lebih baik lagi. Kami berharap kepadamu, kiranya PPDB di SMK direspon secara positif oleh masyarakat, sehingga kami dapat mencapai kuota pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Jadikanlah diri kami, juga anak-anak kami yang telah kami didik di SMK, sebagai alat kesaksian kami, sebagai media promosi yang efektif. Tuhan, ampuni setiap keangkuhan manusiawi kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji sepanjang pelayanan kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.